kemarin tampil pakai Google Meet juga, teman nggak lama dalam di akhir acara jadi terlempar deh. Oh gitu ya Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Ya Memang bagusnya pakai Zoom kayaknya. iya, memang kelemahannya Pak bandwidth-nya ini besar. Namun di satu sisi kelebihannya Pak, kalau kita yang gratisan seperti ini, dia, Iya 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 iya. iya, Kalau nggak Zoom yang 40 menit aja. iya, kita udah kembali lagi Nah, udah ke link baru gitu Pak. Jadi ada Boita Pak dari ini. Struktur. ini tadi Pak Pak Suban udah ini, oh sudah dibaca, saya sudah kirim linknya Bu, Pak Ya, berarti Suban. tinggal tunggu aja ya Pak ya. Iya, Tinggal nunggu pastikannya ya. iya Bu. Ibu Yuli Mungkin masuk hari ya. ini. Iya. Selamat datang Bu Yuliati. Oh iya, Ya, Bu selamat Yuliati datang juga. Bu Yuliati. Ada Bu Yuliati ada. Sudah Pak. Udah Ada ya, silahkan. Alhamdulillah. ya. Udah Ya. direkod, sambil direkod ya, jangan lupa. Sudah Bu, saya Ya, sudah mulai aja record. Bu. Ya, Bu. Silahkan. Nah, ya sudah sih. Udah mau ya Bu. Kita mau ya Bu. Ya, Ya. Ya. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat salam sehat kepada Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Pada malam hari ini, kami dari kelompok Office City Batch 8, grup 10, kelompok 5, dengan host saya, Ais Apriyani, dan dengan moderator Pak Yusuf Alsiman, serta sebagai pasantar Pak Obel Yunus Siagan. Ya, kita buka saja sama-sama presentasi kita hari ini kepada moderator. Kami persilakan Pak Yusuf. baik Bu. Terima kasih kepada Ibu Ois Apriani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan webinar PCT Batch 8. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama izin saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam ruangan ini. Yang terhormat Ibu Yuliati selaku instruktur kegiatan PCT. Yang saya hormati Ibu Ois Apriani SPD yang pada malam ini bertugas sebagai host dari kegiatan. Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami kepada Bapak dan Ibu yang sama-sama hadir pada malam hari ini di room ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dengan komunikasi, sikap dan maksud seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lainnya. Namun sadarkah kita bahwa tidak setiap komunikasi bisa dipahami oleh orang yang saling berkomunikasi? Menurut Pak ahli, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif atau bisa disebut juga sebagai effective communication. Lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif dan bagaimana caranya agar setiap orang bisa berkomunikasi efektif? Penasaran Bapak Ibu? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai komunikasi efektif dan cara-caranya, mari kita simak sebuah paparan materi mengenai komunikasi efektif dari seorang pemateri yang hadir bersama kita. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan CV dari pemateri.
Silakan Bu di share Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Ober Lensius. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Ober Lensius ya. Jadi beliau ini dilahirkan tepatnya di Bangun Purba tanggal 2 Desember tahun 83. Kemudian tempat tugas, beliau sampai saat ini aktif di salah satu SMA swasta yang ada di Kota Medan, tepatnya di SMA swasta yang beralamat di Jalan Mesrigat 37. Kemudian mengenai riwayat pendidikan, beliau merupakan salah satu alumni yang berasal dari Unifed, mantan dari IKIP Medan. Demikian tadi Bapak Ibu sekilas mengenai CV dari pemateri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum pemateri menyampaikan paparannya, terlebih dahulu saya ingatkan kepada beliau bahwa pemaparan kurang lebih 25 menit dan sisanya akan kita gunakan untuk diskusi. Juga Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, kenankan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom chat sambil menyimak paparan dari pemateri kita. Tak berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita simak pemaparan dari pemateri kita, Bapak Ober Lensius Yagian MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktu di malam hari ini. Saya sambut Bapak Ibu dengan baik. Saya bersyukur ya Bapak Ibu bisa meluangkan waktu di malam hari. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang komunikasi efektif. Ya, namun sebelum saya mengkomunikasikan, menyampaikan tentang komunikasi efektif, saya sedikit bercerita pengalaman di komunitas saya. Saya punya kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah itu selalu, kalau dengan saya itu selalu tidak baik dalam hal berkomunikasi, sehingga di dalam pekerjaan saya itu sepertinya Bapak itu ada aja yang kurang dari saya, seperti itu ya. Padahal saya sudah terbaik yang saya sampaikan gitu. Nah, ini kenapa ya Bapak ini kok seperti ini? Saya sudah bekerja dengan baik, tapi Bapak ini tetap juga tidak bersikap yang tidak kurang baik lah dengan saya gitu ya. Nah, setelah saya mendapatkan pelatihan ataupun webinar dengan tema komunikasi efektif, baru saya menyadari, oh ternyata saya ini harus proaktif karena Bapak ini karakternya seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan membagikan materinya ya. Sebentar ya Bapak Ibu, sinyal saya ini agak kurang baik. Saya pakai 2 slide, 2 tab ya, sehingga rekaman saya ini bisa melihat wajah Bapak Ibu dan melihat presentasi saya gitu. Sabar menunggu ya Bapak Ibu. Saya sudah share screen. Apakah sudah melihat share screen saya Bapak Ibu? Belum Pak Pep, belum. Belum ya. Wah, ini pasti jaringan ini. Belum. Wah, ini gimana nih? Ups. Coba saya di punya saya ya Pak. Boleh Bu, boleh, silakan Bu. Saya Ibu tadi lagi share screen, sudah dimatikan share screennya Bu? belum jadi kan tadi Pak. Oh, Tadi belum nggak jadi. Oh gitu. Tadi nggak jadi ngasih itu Pak, udah kebaca. Sudah ada screen dari Pak Berlin. Sudah ya? Oke. Ya. Saya sudah sedang berjalan ya.
Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu slide saya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini yang sepengetahuan Bapak Ibu, ya saya yakin Bapak Ibu pasti lebih banyak pengetahuan tentang komunikasi efektif gitu. Kira-kira bolehlah kita bagikan di sini Bapak Ibu di kolom chat. Kira-kira menurut Bapak itu komunikasi efektif itu seperti apa sih? Boleh di chat ya Bapak Ibu, silakan. Satu kata, dua kata, kira-kira komunikasi efektif itu seperti apa? Pengertian yang Bapak Ibu dapatkan selama ini, ataupun bahkan Bapak Ibu sekalian di sini sebenarnya sudah ahlinya gitu ya. Boleh kita berbagi ya Bapak Ibu, silakan di kolom chatnya. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Komunikasi efektif itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Bu Ius, boleh minta tolong dibacakan hasil chatnya Bu? Ya, boleh Pak. Chatnya dari Bu Yuyati, komunikasi dua arah. Terus dari saya umpan balik. Pak Sunoto, pesan disampaikan secara jelas. Dua Desmana, saling mengerti. Rahmat Huru, berbobot. Oke. Pak, ini bagus-bagus Pak. Pak. Benar, bagus-bagus ya. Ya. Tapi kali ini saya memberikan hal yang sedikit berbeda dari yang Bapak Ibu sampaikan ya. Komunikasi efektif. Sudah kelihatan slide saya Bapak Ibu? Nah, seperti ini ya. Apa yang membuat apa yang membuat komunikasi efektif? Tadi Bapak Ibu bilang komunikasi dua arah, kemudian lagi tadi harus berbobot. Nah, di sini saya akan memberikan satu hal yang lebih spesifik lagi. Yang membuat komunikasi efektif itu sebenarnya Bapak Ibu adalah niat, intensi kita gitu ya. Saya pernah itu bermasalah dengan pimpinan saya, kemudian saya berdiam diri juga, Bapak itu juga berdiam diri, kemudian tiba-tiba saya baru menyadari, oh ternyata harus niat yang diutamakan Bapak Ibu. Nah, niat tambah mekanisme itu sama dengan hasil. Jadi di sini Bapak Ibu, niat itu yang diutamakan gitu ya. Kemudian tujuan dari niat itu sebenarnya kelihatan ya Bapak Ibu slide saya. Halo? Ya, kelihatan Pak. Cuman kurang diperlebar kayaknya. Iya lagi. Oke, ini ya. Sebentar ya Bapak Ibu, loadingnya luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang Bapak Ibu bilang tadi tidak ada salahnya gitu ya, berbobot, terus komunikasi dua arah. Tetapi di sini saya mau menyampaikan dari perspektif yang sedikit berbeda, yaitu di sini adalah niat atau intensi. Tujuannya itu memahami gaya komunikasi kita dan juga memahami gaya komunikasi orang. Itulah tujuan kita untuk niat gitu ya. Jadi ini bukan berarti kita jadi pribadi yang palsu gitu ya. Ini tentang bagaimana menggeser pendekatan kita agar bisa menjangkau orang lain gitu Bapak Ibu. Jadi komunikasi efektif itu intinya adalah niat, seperti itu ya. Kemudian di sini tadi niat ditambah mekanisme itu adalah hasilnya. Berarti di sini intinya adalah niat. Kemudian ini bukan tentang benar salah ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, berbobot, terus komunikasi dua arah, tapi tentang efektifnya. Jadi bicara komunikasi efektif itu yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah bagus, tapi kalau kita tidak punya niat, maka itu tidak akan terjadi Bapak Ibu.
Kemudian kita harus berkomunikasi berdasarkan pribadi seseorang itu ada yang informal, formal gitu ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu apakah dia dominan, apakah dia orangnya ya easy going aja, gimana aja oke lah, siapa aja oke. Oke, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan ada sedikit permainan ya Bapak Ibu. Silakan ambil kertas dan pulpen di samping Bapak Ibu. Kemudian begini permainannya. Jadi di sini ada C ada CASP. Jadi C ini nanti saya akan kasih indikator-indikatornya ya Bapak Ibu. Misalkan ada indikatornya 10. Bapak Ibu dari 10 itu checklist. Kalau Bapak Ibu merasa indikator pertamanya iya, maka Bapak Ibu kasih tanda huruf I ya, huruf I 1 gitu. Kalau iya kasih 2, kalau iya lagi kasih 3 ya Bapak Ibu. Siap ya kita bermain ya. Nah, untuk yang C, Ya, siap, Pak. siap ya Bapak Ibu, siap semuanya. Siap ya, siap ya Bu Yuli, siap ya Pak Yusuf. Oke, sekarang kita akan bermain yang bagian C. Silakan ya, kalau sesuai dengan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dominan. Apakah Bapak Ibu dominan orangnya? Kemudian tahu persis cara mencapainya. Kemudian fokus ke hasil, menuntut, mengkonfrontasi, melarang, berterus terang, mengontrol, formal, dingin, konkret, menekan, menantang, menyatakan. Kecepatan ya Bapak Ibu. Ya, Iya, saya ulang sekali lagi ya. Yang pertama dominan. Apakah Bapak Ibu dominan? Kemudian tahu persis cara mencapainya. Kemudian fokus ke hasil. Kemudian menuntut, mengkonfrontasi, melarang, berterus terang, mengontrol, formal, dingin, konkret, menekan, menantang, dan menyatakan. Itu bagian C ya Bapak Ibu. Kemudian yang bagian A-nya, silakan lagi. Terstruktur. Apakah Bapak Ibu terstruktur? Selalu bergerak dari fakta. Cooper. Artinya di sini kurang pergaulan ya Bapak Ibu. Fokus pada pekerjaan. Rutinitas yang jelas. Orang cenderung sering nervous gitu ya. Orang sangat pengendalian diri. Orangnya itu sangat pengendalian diri. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Kaku. Senang melakukan segala sesuatu dengan cara yang jelas, fasih, tidak emosional, senang merencanakan segala sesuatu, tepat waktu, senang berpikir, sering ragu-ragu. Kemudian yang S ya Bapak Ibu, saya percepat saja ya. Suka mengikuti, suka memberi, mudah tersenyum, tersentuh, dramatis, senang berkumpul, tepat merespon, senang melakukan dengan cara halus atau bertele-tele ya Bapak Ibu, mudah akrab, sering melakukan berdasarkan perasaan emosional, kemudian hangat, santai, merasakan sepenuh hati. Dan yang bagian P-nya fokus pada tujuan, spontan, menyebabkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu apa aja di situ menyebabkan sesuatu itu Bapak Ibu sendiri. Kemudian kompetitif, senang bebas tidak terikat, bervariasi hidupnya, banyak bicara, santai, aktif, persuasif, senang bersosialisasi. Nah, silakan Bapak Ibu kira-kira yang C-nya berapa, A-nya berapa, S-nya berapa, P-nya berapa. Mungkin ada dua-duanya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan cek sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi C itu adalah controller. Bapak Ibu orangnya controller, ciri utamanya itu percaya diri pastinya, ya. Kemudian memegang kendali, seperti yang saya bilang ya. Oh ternyata selama ini ketika saya mendapatkan hal yang baru ini, oh kepala sekolah saya ini ternyata orangnya controller, pengendali. Dia itu memegang kendali gitu ya. Jadi kelemahannya saya lihat di sini dia orangnya tidak peka. Kemudian jarang memiliki hubungan yang harmonis. Jadi baru saya menyadari saya tidak hanya bekerja dengan baik, tapi saya harus bersikap proaktif sama Bapak itu, tepat waktu, terus harus menunjukkan perkembangan. Jadi controller ini biasanya Bapak Ibu
ya orangnya target gitu. Yang ngikutin mau berserakan seperti mayat bergelimpangan nggak masalah sama dia, yang penting dia menuju target gitu ya, percaya diri. Kekuatannya itu dia dapat diandalkan Bapak Ibu, inovatif gitu ya. Kemudian yang bagian berikutnya ini tadi analyzer ya. Analyzer itu orangnya yang harus Bapak Ibu sediakan data ke dia kalau bicara gitu ya. Orangnya itu kaku gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau mau mendekatinya itu harus kasih informasi yang jelas gitu. Kekuatannya itu sistematis, cenderung teliti. Nanti ini Bapak Ibu bisa baca selanjutnya ya. Kemudian yang bagian supporter ya Bapak Ibu. Supporter ini orangnya easy going, tapi di dalam hatinya itu dia lemah, yaitu dia murah tersinggung gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya harus kita banyak hubungan dengan beliau gitu ya. Bersikap lembut dan mendengarkan perasaan. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, karena waktu kita tidak banyak ya Bapak Ibu, promotornya ini orangnya itu informal dominan gitu ya. Nah, ini kelemahannya sulit menuntaskan tugas. Jadi kalau dikasih tugas biasanya begini Bapak Ibu. Kawan, besok kita ngumpul ya. Jam segini ya, oke ya, ini segala macam. Semuanya udah pada ngumpul gitu ya Bapak Ibu, tapi dia sendiri nanti nggak datang gitu. Itulah karakter promoter gitu ya. Karena itu dia. Nah, di sini Bapak Ibu harus lihat di sini skema ini. Skema ini controller dengan supporter itu sering konflik gitu, sering konflik. Karena apa? Karena si supporter ini, controller ini orangnya nggak bersahabat, sedangkan supporter ini orangnya bersahabat. Kemudian kontrol ini orangnya pengendali, sedangkan supporter ini walaupun iya gitu atau dengan bahasa Jawanya engge gitu, tapi dalam hati aduh gimana sih ini begitu ya. Nah, di sini skema ini Bapak Ibu kita harus tahu, oh ini teman kita ini supporter. Jadi bagaimana menghadapinya tadi gitu ya. Controller, oh saya baru ngeh gitu ya Bapak Ibu. Oh, jadi kepala sekolah saya selama ini dia orangnya controller. Jadi dia harus harus kita proaktif gitu ya. Nggak harus hanya bekerja aja. Kita harus proaktif ke dia gitu. Itu cara kita untuk menghadapi dia gitu. Nah, makanya controller dengan supportive itu selalu konflik. Yang tidak konflik itu Bapak Ibu controller ke promoter dengan controller ke analyzer. Dia ke kanan ke kiri itu tidak konflik. Tapi kalau dia berhadapan seperti ini sesuai skemanya itu dia pasti konflik Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu dulu ya. Tapi yang pertama tadi Bapak Ibu, niat yang utama ya. Tanpa niat kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Semoga materi ini Bapak Ibu bisa menjadi sesuatu yang baru ya. Mungkin Bapak Ibu tadi mengatakan harus berbobot dua arah, tapi kita awali harus dari niat Bapak Ibu. Mekanismenya itu tidak ada yang salah, tapi niat yang diutamakan. Demikian presentasi saya tentang bagaimana kita cara berkomunikasi efektif. Terima kasih Pak Yusuf, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Obed atas presentasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi paparan yang menarik, yang semangat, yang penuh dengan semangat ditampilkan oleh pemateri kita Bapak Ober Lensius Sialagan MPD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini untuk bisa mengajukan pertanyaan, boleh melalui kolom chat, atau juga boleh bertanya langsung kepada pemateri, kepada Pak Ober. Kami persilahkan Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya di chat, atau Bapak Ibu juga boleh langsung menanyakan kepada pemateri secara langsung. Oke, ini ada Bapak Ibu dari Bu Yuli. Ibu, boleh dibantu saya Pak? Oh ini, bagaimana cara berkomunikasi
dengan orang yang kontra dan selalu beda pendapat, malah yang ada konflik. Oke, terima kasih Ibu Yuli, pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Yang pertama tadi saya sampaikan kita harus niat dulu. Yang diutamakan adalah niatnya ya Bu. Tanpa niat mekanisme tidak akan berjalan. Nah, dengan adanya niat kita bisa melihat gaya komunikasi kita dulu Bapak Ibu. Gaya komunikasi kita dulu kita lihat, baru kita akan menyesuaikan gaya komunikasi teman kita itu. Kalau dia orangnya kontra dan selalu beda pendapat, artinya di sini belum ada namanya saling mengenal gitu. Belum mengenal komunikasi pribadi sendiri ataupun komunikasi lawan bicaranya, sehingga selalu terjadi kita melihat orang itu selalu kontra gitu. Jadi intinya kita dulu niat, baru kita tahu, oh dia controller, oh dia supporter, analyzer. Sesuai skema ini Bapak Ibu, yang ke kiri atau ke kanan ini jarang konflik ya. Yang konflik itu yang berhadapan seperti itu. Terima kasih, itu aja. Kira-kira gimana? Oke, ini ada dari Ibu Rifa. Saya akan bacakan ya. Dari tes yang dilakukan tadi ternyata, silakan Bu Iis. Ada pertanyaan lagi Bu Iis? Ya Pak, dari tes yang dilakukan tadi ternyata saya lebih dominan menjadi analisa dan supporter. Jadi bagaimana Pak cara berkomunikasi dengan orang yang menilai segala sesuatu dari sudut pandang materi dan keuntungan untuk dirinya sendiri? Ya. Silakan Pak Albert dijawab pertanyaannya. Oke, tadi Bapak Ibu pribadi yang analyzer dan supporter gitu ya. Benar ya Bu Is? Lebih dominan menjadi analisa dan supporter ya. Kemudian lawan bicara itu menurut Bu Rifa itu lawan bicaranya itu mempunyai sudut pandang terhadap materi dan keuntungan bagi diri dia sendiri. Menurut pandangannya Bu Rifa, bagaimana cara berkomunikasinya supaya efektif gitu Pak? Oke, itu perlu apa ya? Yang pertama nanti kalau ketemu kembali lagi, lakukan niat dulu ya, niat baru lakukan mekanismenya itu apakah beliau benar-benar orangnya materialis gitu ya, yang menilai segala sesuatu dari sudut pandang materi gitu ya. Kira-kira konfliknya di bagian mananya ya? Bisa jadi mungkin komunikasinya Pak yang mungkin Bu Rifanya pengen A, yang ini pengen B kali, seperti itu Pak. Berarti egosentrisnya kali bermain di situ. Kalau untuk yang ini kan mencari keuntungan untuk diri sendiri gitu. Oke. Saya tidak sedang menyalahkan, tapi coba dulu kita harus mengenal kita diri dengan baik, baru mengenal lawan bicara gitu ya. Kalau tentang dia hanya memandang sudut pandang dengan materi atau keuntungan, ya itu mungkin ya gimana Bu? Kadang kan Bu, ada kondisi-kondisi yang kita terpaksa harus bekerja sama gitu dengan mungkin tipikal-tipikal orang yang seperti itu Pak gitu kan. Dan bagaimana biar pekerjaan tetap berjalan dengan efektif gitu? Yang pertama itu tadi kenali dulu gaya komunikasi kita secara pribadi, baru kita melihat komunikasi orang gitu Bapak Ibu, seperti itu. Ada lagi Pak Yusuf? Ada Pak, ini pertanyaan dari Pak Julhaidir Pak. Iya Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana bahasa komunikasi yang baik apabila controller bertemu dengan controller lainnya? Wah, sangat bagus sekali nih ya. Bagaimana kalau saya controller terus teman saya di komunitas saya, apalagi pimpinan saya controller juga ya. Nah, berdasarkan skema ini ya Bapak Ibu,
ternyata controller dengan controller itu tidak akan terjadi konflik Tidak konflik. gitu. Yang konflik itu controller dengan supporter gitu, Bapak Ibu. Nah, mengapa kalaupun itu terjadi konflik berarti pengenalannya belum utuh gitu, Bapak Ibu, antara satu dengan yang lain. Mengenal diri sendiri, kemudian mengenal teman dalam berkomunikasi seperti itu. Nah, saya kasih contoh waktu saya punya pemimpin ya, dia memang sangat diandalkan, target gitu ya. Para pengikutnya itu mau gimana kayak mayat bergelimpangan, yang penting aku target gitu. Jadi saya melihat saya udah sekuat tenaga ini ya. Saya melihat baru menyadari saya juga controller, Bapak Ibu. Beliau juga controller gitu ya. Tapi kenapa saya konflik? Ternyata sekalipun saya controller, saya belum melihat cara saya untuk bisa memahami beliau gitu. Oh, ternyata beliau itu controller ya. Oh, ternyata saya harus proaktif gitu. Selain saya bekerja dengan baik, harus proaktif dengan beliau, kemudian tepat waktu. Terus saya harus berkembang di dalam bekerja gitu, Bapak Ibu. Bukan hanya bekerja seperti itu aja, tapi dia menginginkan saya menjadi pribadi yang harus berkembang gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kami jauh-jauhan, kami itu sekarang komunikasinya kayak teman gitu. Saya juga terkejut gitu. Karena saya proaktif untuk menjalin hubungan lewat WA. Saya tanya dengan, walaupun sekali dua kali dia merasa aneh seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi Pak Yusuf? Ada lagi Pak, ini dari Pak M. Hairun Rahmat Pak. Ya. Pertanyaannya cukup bagus ini. Oh, iya. Jadi bagaimana solusi buat seseorang yang memiliki sifat introvert agar mampu berkomunikasi secara efektif? Wah, Silakan. terima kasih ya. Pribadi yang introvert bukan berarti pribadi yang disebut sebagai negatif ya, Bapak Ibu. Introvert itu saya seperti saya ya, Bapak Ibu. Saya awalnya introvert. Ternyata di sisi lain saya juga tidak hanya satu-satunya pribadi saya secara introvert. Seperti itu. Saya punya juga karakter yang sanguins gitu ya, dibarengi saya sanguins. Nah, ternyata selama ini lingkungan yang membuat sanguin saya itu tidak muncul, Bapak Ibu. Karena lingkungan di keluarga saya itu menuntut saya itu harus the best lah gitu ya. Jadi kalau salah sedikit, ibu saya itu langsung memberikan punishment kepada saya. Nah, setelah saya bekerja, saya menemukan pendamping yang bisa menumbuhkan sanguin saya gitu. Berarti artinya gini, Bapak Ibu, ada nanti waktu, kondisi atau pribadi yang akan menumbuhkan segi hal yang lain dari Bapak Ibu, bukan hanya introvert seperti itu, Bapak Ibu. Gimana Pak Yusuf, apa masih belum lengkap penjelasan dari saya, Pak? Sepertinya sudah Pak. Ini Pak Ober. Ya. Ini saya mengingat kembali bahwa waktu pemaparan Bapak atau tanya jawab Bapak nampaknya sudah habis nih Pak. Iya. Jadi kita sudah hampir jam 8. Oke, Pak. Terima kasih untuk Pak Ober atas semua jawaban yang diberikan kepada para penanya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan big applause untuk pemateri kita. Untuk Bapak Ibu yang lain yang pertanyaannya masih belum dijawab oleh pemateri, dipersilakan untuk langsung japri kepada pemateri. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rangkaian diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar, dan kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari pemateri kita. Mudah-mudahan kita semuanya berharap bahwa materi yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Yang terakhir, terima kasih kepada pemateri yang sangat antusias dalam menjelaskan materinya. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada host Ibu Eis Apriani, juga ucapan terima kasih
saya sampaikan kepada instruktur yang telah bersedia untuk menjadi pembimbing kami ini. Kemudian juga saya sampaikan ke seluruh panitia yang bahu-membahu sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, saya ingin menyitir sebuah kalimat, ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh pemateri bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dimulai dengan niat. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Dan terakhir, saya Yusuf SPD mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Mas Bois. Terima kasih kepada Pak Yusuf selaku moderator dan Pak Obel sebagai presenter materi, sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat buat kita semua sebagai peserta dan juga sebagai pendengar di sini. Terima kasih Bapak Ibu dan juga instruktur Bu Yuliati atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf untuk presensi sedang kami perbaiki sebentar. Mungkin nanti kita kirim via Japri ya Bu ya ke Bapak Ibu. Mohon maaf karena ada kesalahan pengisian di presensi. Ya, demikian mungkin untuk penampilan kami dari kelompok VCT Batch 8, grup 10, kelompok 5. Sekian, kurang lebihnya maaf. Ya, ini sedang diberikan naik oleh Pak Obel. Ya, ini Bu. Untuk Absensi apa ya? Iya, silakan ini yang terbaru ya, Pak. Iya, daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Boleh diisi. Ya. Ini ya. Tapi kayaknya ini tadi yang udah saya kirim Pak. Tapi tadi ada kesalahan ketika pengisian WA. Nanti coba kita cek lagi apa ya? Oh, di situ ya Bu. Nanti coba kita cek lagi. Ya. Sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi dengan kelompok kami di sesi besok hari Selasa jam 15.20 ya Pak Yusuf ya? Iya. Presenter Pak Yusuf dan saya jam 4. Ya, kita kembali bersama-sama berbagi ilmu, saling sharing dan saling bersemangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya ya. Ya, terima kasih. Baik ya, terima kasih Bu Eis, kemudian Pak Yusuf dan juga Pak Ober ya. Saya sedikit komentar terkait dengan player, tidak ada masalah, cuma ada sedikit ini tadi, mohon maaf sebelumnya ya, tadi saya sempat bentrok dengan Zoom meeting yang MGMP Kabupaten, mohon maaf ya tadi agak telat. Ya Bu. Iya agak Bu. ini bentrok. Aduh. Jadi streaming juga. Ini saya mau komentari terkait dengan Pikon hari ini. Secara umum bagus, kemudian PowerPoint-nya juga mengundang tanya. Terbukti dari tadi yang masuk room ini luar biasa. Baru kali ini melebihi angka 10 orang. Biasanya hanya 5 atau 4 Pak Ober ya. Iya, Bu. Saya kalau masuk Pikon paling kadang 3 orang, 4 orang dengan saya gitu. Ini lebih dari 10 orang berarti memikat juga itu flyer ya. Kemudian yang harus digarisbawahi ini antara moderator dan host udah oke. Ini kebetulan aja penanya luar biasa penasaran dengan materi komunikasi efektif ini sehingga banyak pertanyaan. Adapun kalau misalnya tidak tertampung di sini dan memang lebih baik 2 orang ini host maupun moderator ketika sesi tanya jawab itu jeli melihat chat ataupun jeli yang raise hand siapa. Ini oleh 2 orang ini gitu ya, baik host atau moderator. Dan memang etisnya dibacakan oleh moderator pertanyaan yang dari chat atau yang mempersilahkan moderator itu kepada yang raise hand gitu ya. Memang kadang lupa gitu ya, kadang lupa. Nanti mudah-mudahan di pikon-pikon selanjutnya tugas moderator dan host itu oke. Kemudian secara ini aturan PCT Batch 8 itu host itu memang dia yang pegang room ya, yang membuka room.
Kemudian walaupun berhak merecord, membantu record untuk teman yang presenter. Kenapa? Karena record ini akan diupload oleh presenter ke YouTube. Nanti link YouTube-nya itulah yang akan diupload ke kantong tugas gitu. Kemudian tugas host di sini selain dia itu membuat presensi, dia juga istilahnya mempersilahkan untuk Jadi yang memperkenalkan itu sebenarnya moderator, tapi host juga alangkah lebih baik memperkenalkan minimal nama 2 orang yang akan tampil ini, yaitu moderator dan presenter. CP udah jelas betul diperkenalkan oleh moderator. Kemudian sisa-sisa yang lain mungkin moderator itu sebenarnya membuat flyer. Nah, flyer inilah yang diupload oleh moderator untuk ke kantong tugas gitu Bapak Ibu. Itu secara aturan, tapi siapapun yang mengerjakan tugas, entah itu ini oleh 1 orang, yang jelas Pikon ini berlangsung seru gitu. Dan mohon diperbaiki ini ya, link presensinya. Nanti diingat aja yang masuk room kita ini siapa aja, nanti silakan dijapri ya, boys ya. Mohon tolong ini berkenan dijapri aja ya linknya, karena ada error dikit ini di nomor WhatsApp. Itu aja, sukses selalu. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf tadi terlambat karena ada sedikit bentrok dengan acara lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Yusuf, Pak Ober, dan Bu Is. Ya. Sukses ya. Terima- Assalamualaikum, saya izin live ya. Iya Bu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua